Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Tradisi megibung di Masjid Kuna Keramat Singaraja. Siwaratri malam perenungan bukan penebusan dosa. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, tradisi megibung digelar takmir Masjid Kuna Keramat dan warga Kampung Kajanan, serangkaian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tradisi megibung di Masjid Kuno Singaraja di Kampung Jawa ini adalah acara makan bersama dalam satu nampan besar atau talam yang menjadi simbol kebersamaan, kesetaraan, dan silaturahmi. Biasanya dalam kelompok berjumlah 8 atau 10 orang. Sajian ini disantap bersama tanpa membedakan status, dengan makna mempererat persaudaraan umat muslim di Buleleng, dan diwariskan turun-temurun. Diperkirakan tradisi ini dibawa oleh pasukan Raja Buleleng Panji Sakti yang kembali dari berperang di Blambangan, membawa budaya makan bersama dari Solo. Peringatan Isra Mi'raj rutin dilaksanakan Masjid Kuno Keramat Singaraja setiap tahun. Pada tahun ini tampil sebagai penceramah Ustadz M. Jafar Abdillah dengan tema Wujudkan Generasi Berakhlak Mulia melalui sholat. Sebagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya gara-gara amdada itu tadi, Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasri Yuli, Bali TV. Kanifa Internasional melaksanakan wisuda periode ke-8 di Badung, Jumat 16 Januari 2026. Pada wisuda kali ini, Kanifa Internasional mewisuda 309 wisudawan, di mana hampir semua wisudawan telah diterima di dunia kerja di dalam maupun luar negeri. Ketua Panitia Wisuda Kanifa Internasional Eti Setiawati menyampaikan, wisuda periode ke-8 Kanifa Internasional diikuti 309 wisudawan, wisudawati dari Kanifa Internasional Mengwi dan Kanifa Internasional Jembrana. Ratusan wisudawan berasal dari program setara Diploma 1 dan setara Diploma 2, mulai dari jurusan seperti housekeeping, butler, accounting, culinary, bartender, food and beverage service, room division, and FV division. Selama di kampus, para wisudawan telah mendapatkan teori di kampus dari para tenaga pendidik yang berkualitas dan praktik lapangan di berbagai hotel, villa, dan restoran di dalam maupun luar negeri. Eti Setiawati menambahkan pada wisuda kali ini hampir semua wisudawan yang berasal dari Bali dan luar Bali ini telah bekerja di Bali maupun luar negeri. Rencana prosesi wisuda diikuti 400 orang, tetapi karena masih ada tanggung jawab kerja dan magang di luar negeri, membuat tidak semua mengikuti wisuda. Sementara itu, Managing Direktur Kanifa Internasional Igusti Ketut Suronate mengatakan tema wisuda kali ini Sahaya Sampati. Tema ini diangkat sebagai bentuk penghormatan kepada para sahabat yang telah menginisiasi dan membantu membesarkan Kanifa Internasional. Melalui momen wisuda ke-8, Kanifa Internasional bisa berguna dan berkembang membantu melahirkan generasi muda kompeten, mandiri, dan siap kerja. Di Kanifa Internasional memang sedikit berbeda. Wisudanya tidak digelar tahun lalu karena pihak kampus mencarikan mereka bekerja. Setelah semua bekerja barulah diadakan wisuda. Hingga wisuda periode 8, sudah ribuan lulusan Kanifa Internasional telah bekerja di dalam dan luar negeri. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras tenaga pendidik sudah tersertifikasi, dukungan sarana prasarana memadai, serta dukungan kerjasama dari berbagai mitra dan partner yang membantunya membesarkan Kanifa Internasional. Memang Kanifa sedikit berbeda, kita wisudanya agak mundur, tidak di tahun lalu, karena kita dari pihak kampus yang mencarikan mereka bekerja, sehingga sampai mereka semua bekerja, barulah kita adakan wisuda. Jadi kebetulan, yaitu wisuda kali ini hampir 100% sudah bekerja.
karena kita dibantu oleh teman-teman di industri dan juga ada yang keluar negeri, agen resmi, dan juga di unit yang kita kelola sendiri. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Gede Ngurah Sutapo menyampaikan apresiasi kepada LPK Kanifa Internasional telah melaksanakan wisuda ke-8. LPK Kanifa Internasional sangat strategis, tidak hanya sebagai lembaga pelatihan, tetapi juga jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran. Keberadaan LPK seperti Kanifa sangat strategis, tidak hanya sebagai lembaga pelatihan, juga jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha sekaligus mitra pemerintah dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pada wisuda ke-8 ini diberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik di masing-masing jurusan pada setara program Diploma 2 dan 1 di Kanifa Internasional Mengwi dan Kanifa Internasional Jembrane. Yana, Bali TV. Pemirsa, permasalahan sampah di Bali dinilai tidak akan pernah tuntas jika hanya dibebankan satu pihak saja. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah berbasis sumber harus ditingkatkan, sehingga persoalan sampah ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Budi Prayudi menegaskan langkah prioritas yang harus didorong adalah gerakan memilah sampah mulai dari tingkat rumah tangga, perkantoran, sekolah, hingga dunia usaha. Ia menilai tanpa adanya perubahan perilaku tersebut, berbagai program pemerintah tidak akan berjalan optimal. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil sejumlah langkah, seperti penyediaan tebe modern, komposter gentong, dan komposter bag. Namun upaya tersebut perlu diperluas dan digencarkan lagi. Ia juga meminta pemerintah perlu memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum, termasuk penerapan surat edaran Wali Kota Denpasar terkait jadwal pengambilan sampah. Memang permasalahan sampah ini harus dijadikan prioritas bersama, tidak hanya oleh pemerintah. Karena kalau tidak mulai dari masyarakat wajib memilah, naik ke atasnya juga nggak akan selesai. Jadinya memang pemerintah harus mendorong kesadaran memilah dari tiap-tiap rumah tangga, kantor, sekolah, dunia usaha, dan lain sebagainya. Nah, di sisi yang lain, pemerintah harus menyiapkan anggaran yang cukup. Ya, karena ini kan extraordinary ini, satu hal yang luar biasa yang harus kita selesaikan. Tidak ada orang yang tidak memproduksi sampah. Ya, nah ini yang harus dijadikan prioritas oleh kita semua, pemerintah, masyarakat, stakeholder lainnya untuk dari awal ini kan memilah ya. Yang kedua, pemerintah harus melakukan proses lain tadi anggarannya, ya, membuatkan tebon modern. Ini kan sudah menyiapkan komposter, gentong. Ini harus lebih dimasifkan. Ini tidak cukup. Ini tidak hanya cukup sebagai lip service bahwa sudah melakukan sesuatu, tapi harus lebih. Tebon modernnya diperbanyak, diperluas, bioporinya, gentongnya, dan lain sebagainya, termasuk juga komposter bag-nya. Begitu juga di tingkat dunia usaha. Dunia usaha ini punya CSR. Nah, CSR ini juga harus sekarang mulai difokuskan untuk pengelolaan sampah, tidak hanya hal-hal yang lain. Nah, di sisi yang lain, pemerintah juga harus melakukan proses pengawasan dan penegakan hukum. Ada surat edaran Wali Kota Denpasar terkait dengan jadwal ya pengambilan sampah. Hari Senin, Rabu, Jumat sampah organik, Selasa, Kamis, Minggu sampah anorganik. Ini harus benar-benar diawasi dan diterapkan. Sekarang ini banyak tempat yang kembali lagi tidak memilah, diangkut begitu saja. TPS 3R menerima yang tidak terpilah. Nah, ini kan kembali kita ke nol jadinya. Ya kayak mengisi di SPBU ya, kembali dari nol. Ini menurut yang harus dilakukan pengawasan dan penegakan hukum. Begitu juga pemerintah memberikan reward and punishment. Bagi mereka yang mau mengelola sampahnya dengan baik, nah diberikan reward. Bagi mereka yang melanggar, tidak memilah, dilakukan punishment. Nah ini kalau ini dilakukan, masyarakat akan secara perlahan akan tumbuh kesadaran ini. Sebenarnya kan masyarakat juga sudah banyak yang memulai memilah, tetapi akhirnya digabung lagi. Kan percuma memilah. Ya, jadinya diangkut semua, ini digabungkan lagi di TPS 3R, lagi dipilah. Ini kan 2 kali kerja. Nah, masyarakat yang punya kesadaran akhirnya kembali lagi dia untuk apa saya repot-repot memilah. Nah, ini juga
secara berjenjang harus dilakukan. Dari masyarakat memilah, pengelola sampah mengambil secara berkala, secara terpilah. TPS 3R juga begitu, memberikan bagi yang tidak memilah tidak diberikan masuk. Bali sebagai daerah pariwisata seharusnya kita malu melihat sampah berserakan di mana-mana. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Hari ini kita nggak usah saling menyalahkan. Hari ini kita harus semua saling berbuat secara serius dan bersungguh-sungguh. Ia menambahkan pengelolaan sampah sesungguhnya berangkat dari kebiasaan melalui aktivitas sehari-hari yang berdampak positif bagi lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi kewajiban semua pihak sehingga permasalahan sampah di Bali dapat teratasi dengan baik. Bunga Widrayani, Bali TV. Siwaratri, malam perenungan bukan penebusan dosa. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Rupuniki kemariang disampun anak alit nekili. Mentatah kalau bos, mepandes dikawin sangi, masih drama. Antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, mengawali tahun 2026, umat Hindu melaksanakan Brata Siwaratri, tepatnya pada Sanicara Wage Tambir, 17 Januari 2026. Sejatinya, Brata Siwaratri adalah malam perenungan dosa, bukan penebusan dosa, seperti pemahaman kebanyakan generasi muda saat ini. Bagi kebanyakan generasi muda, pelaksanaan Siwaratri dengan begadang semalam suntuk dipahami sebagai malam peleburan dosa. Namun, sejatinya yang tertuang dalam Siwaratri Kalpa dijelaskan bahwa Siwaratri merupakan hari suci yang dilaksanakan setiap Purwaning Tilem atau Panglongping 14 Sasih Kapitu sebagai hari perenungan terhadap segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Pedarwa Wacana sekaligus penata layanan operasional urusan agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar Putu Widya Chandra Prawartana menegaskan malam Siwaratri bukan malam peleburan atau penebusan dosa, namun lebih pada perenungan atas segala perbuatan buruk yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain, Siwaratri merupakan ajang introspeksi diri. Namun pada rujukan tatwanya Siwaratri, di dalam Siwaratri Kalpo dijelaskan juga dalam Padma Purana, dijelaskan juga dalam Sweta Swara Upanishad bahwa Siwaratri itu hari suci Siwaratri yang jatuhnya setiap Purwaning Tilem Ping 14 Sasih Kapitu itu adalah sebuah perenungan terhadap Papa Klesa. Sekali lagi, perenungan terhadap Papa Klesa bukan berarti sebagai sebuah momentum peleburan dosa. Memang secara teologi kita lihat bahwa Tuhan bisa melebur setiap dosa manusianya, tetapi manusianya perlu merenungkan dulu dosa yang telah diperbuat untuk dikikis sedikit demi sedikit. Kita ambil metafor sendiri, yaitu sebagai simbolisasi laut
yang di sampingnya ada terumbu karang yang semakin terumbu karang ini diibaratkan sebagai sebuah dosa yang begitu besar. Air laut ini diibaratkan sebagai ilmu pengetahuan yang terus mengalir. Apabila terumbu karang ini direnungkan dengan ombak yang sangat besar, dikikis batu karang ini sedikit demi sedikit dengan ilmu pengetahuan lewat momentum Siworatri ini, maka terumbu karang yang disimbolkan sebagai sebuah dosa itu akan terkikis satu demi satu, sehingga dosa ini bisa luluh dia. Bukan berarti ditebus dosanya. Berarti kalau ditebus dosanya berarti kan ada penjaminan terhadap dosa itu sendiri. Nah, yang menjamin dosa itu bisa muncul dan tidaknya lalu siapa? Jadi ini yang khamir kadang di sosial media, bahkan di masyarakat awam, bahwa momentum Siworatri adalah peleburan dosa. Namun itu adalah anggapan yang sifatnya perlu diluruskan dengan Siworatri Kalpo, yaitu Pengendalian diri pada malam Siworatri dapat direalisasikan dengan pelaksanakan Tribrata, yakni jagre artinya sadar, bermakna untuk tetap menjaga kesadaran diri atau mawas diri. Monabrata maknanya pengendalian terhadap apa yang diucapkan, dan upawasa maknanya pengendalian hawa nafsu dan pengendalian diri dari pengaruh duniawi. Sukma dan Dek Putra, Bali TV. Hari Siworatri yang jatuh setiap 1 tahun sekali berdasarkan kalender Isaka dilaksanakan setiap Purwaning Tilem atau Panglong Ping 14 Sasih Kepitu. Hal yang patut diresapi dalam pelaksanaan Siworatri yakni pendalaman terhadap ajaran suci agama Hindu yang tertuang dalam Kekawin Siworatri Kalpa karya Empu Tenakung. Hal tersebut disampaikan Putu Widya Chandra Prawartana, Penata Layanan Operasional Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar. Pelaksanaan Siworatri di era saat ini seharusnya dimaknai sebagai edukasi perenungan suci ke dalam diri. Siworatri atau disebut juga Malam Siwa merupakan momen atau hari yang baik untuk introspeksi diri, merenungkan segala perbuatan dosa serta melakukan pengendalian diri. Pemaknaan Siworatri tidak lepas dari cerita Lubdaka yang ditulis oleh Empu Tanakung. Chandra Prawartana menjelaskan Lubdaka merupakan objek yang digunakan oleh Empu Tanakung untuk menggambarkan pikiran manusia yang setiap hari berburu atau mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Kemudian hutan dalam cerita Lubdaka merupakan tantangan dalam memasuki peradaban zaman. Hutan dalam konteks kehidupan saat ini merupakan tantangan hidup seperti tantangan ekonomi, tantangan sosial, dan tantangan lainnya yang harus dilalui agar dapat mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Yang terpenting dari hari suci Siworatri ini adalah pendalaman terhadap ajaran suci agama Hindu yang tertuang di dalam Kekawin Siworatri Kalpa yang disusun oleh Empu Tanakung itu sendiri. Sehingga kedepannya bagi generasi muda dimantapkan di dalam ajaran Siworatri Kalpo ini bagaimana bisa meneladani sifat-sifat yang baik, sifat-sifat perenungan suci di tengah peradaban dan tantangan kehidupan zaman yang sangat kompleks dan juga tantangan peradaban dunia yang semakin maju, sehingga hari suci Siworatri ini sebagai ajang upaya edukasi perenungan ke dalam diri, yaitu Kalingania Ringatme Jadinia, itu yang tertuang di dalam kitab Siworatri Kalpa secara tersirat. Namun secara tersuratnya memang sangat banyak sekali cerita yang disampaikan di sana, baik itu secara epik ceritanya. Siworatri Kalpa ini menggambarkan peradaban, yaitu bagaimana Lubdaka. Lubdaka ini sebetulnya adalah metafor yang digunakan oleh Maharesi Tanakung atau Empu Tanakung itu sendiri, menggambarkan pikiran manusia yang setiap hari mencari jalan keluar dari setiap permasalahannya. Pikiran itu sebagai sebuah alat untuk menjembatani setiap manusia melaksanakan kehidupan atau rutinitasnya. Untuk itu, Siworatri bukan sekedar ajang perenungan bagi generasi muda, namun ajaran Siworatri Kalpa patut diteladani generasi muda dengan memburu ilmu pengetahuan tanpa batas. Sukma dan Dek Putra, Bali TV.
Siwaratri kembali dimaknai bukan sekadar sebagai ritual keagamaan tahunan, melainkan sebagai momentum spiritual untuk kembali kepada hakikat siwa itu sendiri. Secara etimologis, Siwaratri berasal dari kata siwa yang bermakna jiwa atau roh semesta dan ratri yang berarti malam. Dengan demikian, Siwaratri adalah malamnya siwa, malam perenungan terdalam untuk menyadari keberadaan roh ilahi dalam diri dan alam semesta. Dalam pemahaman filsafat Hindu Bali, siwa diposisikan sebagai roh buana agung atau makrokosmos, sedangkan jiwa manusia adalah roh buana alit atau mikrokosmos. Di titik inilah terjadi permainan makna antara kata siwa dan jiwa. Siwa diawali dengan bunyi sa, sedangkan jiwa diawali bunyi ja. Dalam tradisi aksara Bali, tidak dikenal istilah konsonan murni, melainkan aksara sa dan ja. Penempatan sa di depan dan ja di belakang mengandung makna filosofis bahwa roh semesta siwa menjadi dasar dan tujuan, sementara jiwa manusia adalah manifestasi yang mengikuti. Ketika sa dan ja dipertemukan, lahirlah istilah saja atau saja yang dimaknai sebagai kebenaran itu sendiri. Artinya, pencarian siwa sejatinya adalah pencarian sang jiwa menuju kebenaran. Oleh karena itu, Siwaratri tidak dapat dimaknai semata sebagai malam peleburan dosa. Dosa sebagaimana diibaratkan seperti cincin bermata permata, ketika dilebur, emasnya tetap ada, hanya bentuknya yang berubah. Peleburan tidak menghilangkan esensi, melainkan mengubah wujud. Maka esensi Siwaratri bukan pada peleburan, melainkan pada kesadaran dan pemurnian diri. Kalau menyikapi Siwaratri itu karya Putan Agung, yaitu di sini ada suatu alur cerita yang menggunakan fabel, yaitu binatang sebagai idiom dari atau tokoh-tokoh dari penggerak cerita itu. Nah, sering kita berbicara dengan senior Titiang Pak Ide Bagus Sagastya. Nah, beliau sering menyebutkan semua bentuk-bentuk cerita yang ada tokoh-tokoh binatang itu adalah ajaran Tantra. Ya, kita berbicara Tantra ya siwa. Ya, Tantra berarti binatang itu adalah simbol kebodohan. Nah, makanya Lubdaka bisa memburu atau membunuh, dan minimal dia menangkap kebodohan-kebodohan yang ada dalam dirinya, apalagi bisa menghapuskan kebodohan-kebodohan itu. Inilah orang yang sadar akan diri. Artinya kebodohan itu menurun dan ketajaman pikiran itu akan naik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang itu, makanya Siwaratri itu lebih kita sikapi dengan adalah inisiasi jiwa atau mengenali sang jiwa itu sendiri. Makanya kalau bahasa lumrahnya mungkin introspeksi diri gitu ya. Makanya lebih tepat kalau Siwaratri itu kita sebutkan dengan istilah malam renungan suci. Lebih lanjut, Guru Anom menekankan bahwa dalam renungan Siwaratri yang perlu dipertanyakan bukanlah dosa semata, melainkan sang jiwa itu sendiri. Untuk apa umat manusia ada, apa yang harus umat manusia perbuat, kemana umat manusia seharusnya menuju, dan di mana posisi umat manusia saat ini. Dari perenungan inilah, manusia mampu membedakan mana aktivitas positif yang patut dilanjutkan, dan mana kecenderungan negatif yang harus dikurangi atau ditinggalkan dalam perjalanan hidup berikutnya. Makna ini sejalan dengan kisah Lubdaka dalam Kidung Lubdaka. Tokoh Lubdaka kerap dipertanyakan, karena dalam konteks himsa karma atau perbuatan kekerasan, ia justru digambarkan memperoleh surga dan ketenangan. Dalam sudut pandang Tantra, hal itu terjadi karena Lubdaka mampu membunuh kebodohan-kebodohan dalam dirinya sendiri. Ia naik ke atas pohon bila tanpa sadari bahwa di bawahnya terdapat telaga suci tempat siwa berstana. Daun bile yang dijatuhkannya bukan sekedar daun, melainkan simbol proses memilih mana yang harus dibuang, mana yang didiamkan, dan mana yang dijaga. Proses memilah inilah yang menjadi tuntunan utama bagi setiap penekun spiritual yang memasuki ritual Siwaratri. Introspeksi diri, inisiasi sang jiwa, serta pengetahuan sebagai cermin batin menjadi inti perayaan suci ini. Dengan demikian, Siwaratri lebih tepat dimaknai sebagai malam renungan suci
malam untuk menyadari hubungan antara siwa dan jiwa, antara Buana Agung dan Buana Alit, demi mencapai kesadaran dan kebenaran sejati. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi polisi belum tetapkan tersangka kasus penganiayaan anak. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, aksi kekerasan terhadap anak di Denpasar viral di media sosial. Unit PPA Satreskrim Polresta Denpasar sudah memeriksa sejumlah saksi sesuai laporan ibu korban, namun belum menetapkan status tersangka dalam perkara tersebut. Sebuah rekaman kamera pengawas di depan minimarket di kawasan Banjarbuagan, Pemujutan Klod, beredar luas di media sosial. Video tersebut menarik perhatian warganet karena menggambarkan aksi kekerasan seorang wanita terhadap anak di bawah umur pada 3 Januari yang lalu. Keesokan harinya, korban berinisial NKSW alias S 11 tahun bersama ibu kandungnya Ninyoman Kapul melaporkan kasus tersebut ke Polresta Denpasar. Dalam kronologis laporan disebutkan penganiayaan dilakukan oleh terlapor NKI yang diduga sebagai teman ayah korban. Terlapor mendatangi korban di lokasi kejadian saat korban diantarkan sang ayah ke pertandingan silat. Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputra Jaya menjelaskan, hingga saat ini sejumlah saksi telah diperiksa, di antaranya ayah korban, pelatih silat korban, dan saksi lain. Namun sesuai KUHP yang baru masih dibutuhkan alat bukti lain dalam kasus tersebut, sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Adanya perubahan 184 KUHP ya, di KUHP yang lama, dan di KUHP yang baru itu di pasal 235 KUHP yang dimana ada 4 penambahan poin ya alat bukti. Jadi mohon rekan-rekan teman-teman media untuk bersabar dalam proses ini, pasti kita akan sampaikan perkembangan terupdate-nya kembali terkait dengan kasus yang viral tersebut. Berarti belum ada penetapan tersangka ya? Sementara masih belum karena kasus status ini masih penyelidikan, jadi kita tidak bisa terlalu prematur dalam hal ini untuk meningkatkan ke tingkat sidik, walaupun rekan-rekan teman-teman media sudah monitor juga di viralnya dengan ada video tersebut, namun itu kami masih perlu pendalaman lebih intens lagi. Adi Saputra menambahkan hingga saat ini unit PPA Satreskrim Polresta Denpasar masih melakukan penyelidikan mendalam dalam kasus ini. Raiswantara, Bali TV. Polsek Kuta menyatakan tersangka perusakan dan penganiayaan yang sempat naik ke atap rumah dan pura warga di Jalan Majapahit Kuta tidak dapat dijatuhi pidana karena mengalami gangguan jiwa berat atau skizofrenia, sehingga proses hukum pidana yang telah dilaporkan oleh 2 warga dihentikan.
Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra mengatakan setelah mengamankan tersangka SOL dan pihaknya langsung membawa ke Rumah Sakit IGNG Ngurah atau Rumah Sakit Sanglah untuk menjalani perawatan. Hasil dari pemeriksaan kejiwaan dari dokter rumah sakit menyebutkan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa berat, skizofrenia, berhalusinasi dan kerap mendengar bisikan-bisikan. Sesuai dengan pasal 39 KUHP yang mengatur pembebasan pidana bagi pelaku tindak pidana yang memiliki disabilitas mental akut dengan psikotik atau disabilitas intelektual sedang, berat saat melakukan kejahatan, tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dikenakan tindakan khusus. Didapati kesimpulan bahwasanya yang bersangkutan ini mengalami gangguan kejiwaan. Jadi berdasarkan penanganannya, jadi kita tidak semata-mata melakukan pendekatan melalui hukum pidana. Jadi tetap kami perlu penanganan lebih lanjut secara sosial dan medis. Yang bersangkutan ini memang mengalami gangguan kejiwaan berat. Sejak kapan kita sering bertanya ya kenapa kok sampai berat? Karena memang dari sejak awal tidak ada pengobatan yang dilakukan. Biasanya kata keluarga mereka sudah pernah mencoba membawa ke puskesmas, tapi ternyata obat tidak ada. Selanjutnya penanganan terhadap tersangka diserahkan kepada Dinas Satpol PP. Kami dari pihak Satpol PP nantinya akan menerima yang dituju ini. Apakah dia nanti karena di sini ada keluarganya, apakah nanti dia minta dipulangkan dengan oleh keluarganya, kalau dia nanti dipulang oleh keluarganya, nanti keluarganya bertanggung jawab. Nah, seandainya dia minta untuk dirawat, nanti kita bantu ke puskesmas. Diketahui sebelumnya SOL melakukan perusakan dan penganiayaan dan datang ke Bali untuk menemui istri yang sedang bekerja di wilayah Canggu. Dari Pelabuhan Benua, tersangka dengan berjalan kaki mencari istrinya. Diduga kambuh saat perjalanan hingga melakukan perusakan dan penganiayaan. Raiswantara, Bali TV. KPK telusuri pemerasan dan ancaman jaksa HSU. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan informasi terbaru seputar penanganan perkara di Hulu Sungai Utara. Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dugaan pemerasan yang melibatkan jaksa. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan masih berlangsung dan kali ini penyidik tengah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi pada pekan ini. Dalam konferensi pers di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan informasi terbaru seputar penanganan perkara di Hulu Sungai Utara. Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dengan adanya pemerasan yang melibatkan jaksa. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, saat ini penyidik tengah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi pada pekan ini. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari saksi terkait proses dan mekanisme yang dilakukan dalam pemotongan anggaran di internal Kejari. Pemotongan yang dilakukan oleh tersangka melalui bendahara tersebut dilakukan dengan mencairkan anggaran tanpa adanya surat perintah perjalanan dinas. Dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025-2026. Adapun kronologis dan konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pada kesempatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan hasil kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara serta penerimaan lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, HSU, Kalimantan Selatan, tahun anggaran 2025-2026. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. Jadi kegiatan pertamanya yang diamankan ada sekitar 21 orang, di mana 6 orang diantaranya kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk dimintai keterangan yang lebih intensif. Asep Guntur Rahayu menambahkan keterangan dari saksi ini masih akan terus ditelaah dan didalami, termasuk untuk melengkapi hasil pemeriksaan awal pasca para terduga pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana pemerasan, serta kegiatan penggeledahan yang telah dilakukan penyidik di sejumlah lokasi. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dinilai mengancam kawasan konservasi jantung Kalimantan dan ruang hidup masyarakat adat di Sungai Mentaranang, Tubu. Temuan tersebut disampaikan Nugal Institute bersama Koalisi Selamatkan Hutan Kalimantan Utara. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, peneliti Nugal Institute bersama Koalisi Selamatkan Hutan Kalimantan Utara, Teresia Jari, mengatakan pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dinilai mengancam kawasan konservasi jantung Kalimantan serta ruang hidup masyarakat adat di Sungai Mentarang, Tubu. Dalam laporan itu disebutkan proyek PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 MW merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang dirancang untuk memasok listrik kawasan industri hijau Indonesia di Tanah Kuning, Mangkupadi, Bulungan. Bersama PLTA Kayan berkapasitas 9.000 MW, Nugal Institute juga mengkritik klaim PLTA sebagai energi bersih. Laporan tersebut menyebutkan bahwa waduk PLTA berpotensi menghasilkan emisi metana, gas rumah kaca yang dampaknya disebut jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Selain itu terdapat risiko pencemaran merkuri
yang membahayakan masyarakat. Lalu kemudian seperti pada umumnya Kalimantan itu dia terkenal dengan sungai-sungai gitu. Nah, Malinau juga begitu. Ada namanya Sungai Mentara. Kalau kita jalan ke hulu, kita akan sampai ke yang namanya Seboyo. Seboyo ini titik proyek PLTA atau bendungan itu dibangun. Jadi di tahun 2023 yang lalu itu Jokowi datang untuk melakukan groundbreaking dan ada peresmian yang dilakukan di Seboyo. Seboyo itu ada titik yang merahnya agak banyak di tengah ini sebelum persimpangan. Lalu kemudian ada dua sungai besar di sebelah yang ini yang namanya Sungai Dubu. Lalu kemudian sebelah atasnya ada Sungai Mentara. Nah, Nugal Institute mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas proyek tersebut serta meninjau ulang kebijakan yang mengatasnamakan transisi energi hijau namun berujung pada krisis sosial dan ekologi. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Bali nomor 1 dunia versi TripAdvisor, bangga sekaligus jadi tantangan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balik, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras per pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Bali kembali mengharumkan nama Indonesia. Pulau Dewata resmi dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia nomor 1 versi TripAdvisor Traveler Choice Awards Best of the Best Destination tahun 2025. Penghargaan ini diberikan berdasarkan jutaan ulasan wisatawan global sepanjang tahun 2025. Bali meraih nilai tertinggi dan berhasil mengungguli destinasi dunia lain seperti London, Dubai, Paris, Roma, hingga Hanoi. Ini menjadi pencapaian tertinggi Bali sepanjang sejarah TripAdvisor, setelah sebelumnya hanya konsisten berada di jajaran 10 besar dunia. Ditemui tadi siang di kawasan Kedonganan Kute Badung, Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengapresiasi capaian ini sebagai prestasi luar biasa. Namun, ia menegaskan penghargaan tersebut juga menjadi pengingat bahwa Bali masih memiliki pekerjaan rumah besar, mulai dari kemacetan, infrastruktur, pengelolaan sampah, lingkungan, hingga isu kriminalitas. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak pemerintah,
pelaku industri, akademisi, media, dan masyarakat agar kualitas layanan, kebersihan, serta kenyamanan wisatawan terus meningkat. Kita berbangga, namun di satu sisi memang Bali ini masih banyak PR kita, ya dalam hal ini yaitu mengenai traffic, kemacetan, ya, dan infrastruktur, kemudian kebersihan, sampah dan lingkungan yang kita ini, dan juga meningkatnya kriminalitas. Itu PR kita yang harus kita selesaikan di tahun 2026 ini. Sementara itu pengusaha pariwisata Panudianakun menilai penghargaan ini patut disyukuri, namun tidak boleh membuat Bali lengah. Menurutnya tantangan terbesar justru menjaga kualitas destinasi agar tetap layak menyandang predikat nomor 1 dunia. Ia juga menyoroti perlunya konsep pariwisata yang jelas terkait kualitas wisatawan, tanpa meninggalkan karakter Bali sebagai destinasi yang terbuka bagi semua segmen. Ya bagus sekali, harus kita apresiasi. Kita itu kan penghargaan itu kan cobaan kadang-kadang. Kita bisa memelihara nggak bahwa penghargaan itu memang very good. Kualitas turis kita bagus, infrastruktur kita bagus, kita nggak ada sampah, nggak ada macet, nggak ada copet. Karena Jepang itu kadang-kadang kita di penghargaan, kita perlu dites bagaimana mempertahankan itu Bali yang nomor 1 tadi, kan begitu sebenarnya. Kita bersyukur dan terima kasih. Bali ternyata kedatangan kemarin pun tertinggi selama sejarah pariwisata di Bali, 7 juta lebih. Ya, domestik lumayan, hampir 10 juta. Jadi ini kita nggak usah khawatir, Bali masih dicari oleh wisatawan asing, kan begitu. Perlu diperbaiki. Kalau mau kualitas turis ya, yang mana kualitas turis itu? Apakah yang tinggal yang bayar 20 juta per hari, yang tinggal bayarnya 5 juta per hari? Ini harus jelas konsep pemerintah. Hal senada disampaikan Ketua DPD ASMIPA atau Asana Mitra Pariwisata Bali, Ida Ayu Putu Setiawati. Ia mengaku bangga karena di tengah berbagai isu negatif, Bali justru mencatat kunjungan wisatawan tertinggi sepanjang sejarah, menembus angka lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara. Bahkan sektor perjalanan wisata yang ia miliki pada Desember lalu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan pasar utama Australia dan juga India. Kita merasa bangga bahwa selama ini Bali yang begitu dijelek-jelekkan sama yang lain ya, katanya sepi yang gitu kan, ternyata Bali tembus di 7 juta ya, tembus segitu. Dan saya juga sebagai travel juga punya travel Golden Wisata namanya, di Desember itu naik ininya, kota tamunya yang datang. Tak hanya menjadi destinasi terbaik dunia, Bali juga mencatat prestasi di berbagai kategori lain. Di antaranya peringkat 1 dunia untuk destinasi bulan madu, top 10 dunia destinasi budaya, top 10 dunia solo travel, serta top 20 dunia kota wisata yang sedang tren. Pengakuan global ini menegaskan Bali tetap menjadi primadona wisata dunia. Namun di balik kebanggaan tersimpan tantangan besar untuk menjaga kualitas, kenyamanan, dan keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Indrawan, Bali TV. Tren pendidikan di kalangan generasi muda saat ini menunjukkan pergeseran signifikan. Banyak lulusan SMA dan SMK lebih memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang memberikan peluang cepat untuk bekerja dibandingkan menempuh jalur akademik yang relatif lebih panjang. Salah satu tenaga pendidik Kanifa Internasional Imade Purnawijaya menyampaikan sejak beberapa tahun belakangan, tren generasi muda lulusan SMA, SMK untuk melanjutkan jenjang pendidikan mulai bergeser. Mereka tidak lagi memilih kuliah hingga bertahun-tahun, tetapi kuliah singkat siap mengantarkan mereka ke dunia kerja. Pilihan tersebut didorong oleh berbagai faktor, mulai dari tuntutan ekonomi, kebutuhan untuk mandiri secara finansial, hingga dinamika dunia kerja yang semakin kompetitif. Pendidikan vokasi, politeknik, dan program diploma dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut karena menawarkan kurikulum berbasis praktik dan keterampilan kerja yang langsung dibutuhkan industri. Kecenderungan sekarang anak-anak muda itu lebih memilih dia kuliah singkat daripada kuliah yang lebih lama. Karena kenapa? Mungkin di pikiran mereka itu kuliah singkat dan dia bisa langsung bekerja. Dan di samping itu juga beberapa LPK atau lembaga pelatihan kerja itu akan memfasilitasi mereka untuk bisa berangkat ke luar negeri dan bahkan mencarikan mereka
lapangan pekerjaan. Orientasi mereka dengan kuliah singkat, nanti mereka akan juga bisa memiliki penghasilan seperti yang kuliahnya lebih lama dari mereka, seperti itu. Kecenderungan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan industri kreatif yang menuntut tenaga kerja siap pakai. Program pendidikan yang memiliki kerjasama dengan dunia industri, magang terstruktur, dan penempatan kerja setelah lulus menjadi daya tarik utama bagi calon mahasiswa. Yana, Bali TV. Pemirsa, pementasan sakral Ratu Dedari dan Ratu Lanang digelar di Pura Dalam Puri Desa Peliatan Ubud sebagai bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang bersumber dari tradisi Pura Payogan Agung Ketewel. Persembahan suci ini berakar kuat pada legenda Raja Purana Payogan Agung Ketewel yang hingga kini tetap dijaga kesakralan dan fungsinya sebagai penolak bala atau sasab merana gering agung serta penyida karya atau pemuput aci bagi masyarakat Pengempon Pura. Secara historis, topeng Ratu Dedari diciptakan oleh Ki Lampor dari Kerajaan Daha, dibuat dari kayu jorjenar sebagai persembahan spiritual kepada ide Sang Hyang Pasupati. Legenda menyebutkan penciptaan topeng ini bermula dari pawisik yang diterima Raja Kediri dari ide Hyang Pasupati yang berstana di Gunung Semeru sebagai tuntunan suci untuk menghadirkan kekuatan niskala penyeimbang jagat. Dari sisi seni tari, gerak tari Ratu Dedari yang kerap disepadankan dengan estetika legong diciptakan oleh Idewo Agung Anom Karna. Inspirasi gerakannya lahir dari yoga semadi, menggambarkan keelokan tarian para bidadari di kayangan. Kehalusan, kemurnian, dan ritme gerakannya menjadi simbol turunnya energi suci ke Buana Alit. Fungsi utama pementasan ini adalah penolak bala. Dalam tradisi Ketewel, ketika terjadi wabah atau musibah, masyarakat mempersembahkan geti-geti pisang mas kepada Ratu Mas Suci Giri Suci dan Ratu Dedari sebagai bentuk bakti dan permohonan keselamatan. Karena sifatnya yang sangat sakral, Ratu Dedari hanya ditarikan oleh penari anak-anak yang belum memasuki masa pubertas. Ini menegaskan kemurnian lahir batin sebagai syarat utama. Sementara itu Ratu Lanang ditarikan oleh orang yang telah disucikan, yakni mereka yang telah mewinten atau mempenggambelan. Dan baru diperkenankan mundut ide Ratu Lanang setelah memenuhi tatanan kesucian yang ditetapkan. Pementasan Ratu Dedari dan Ratu Lanang diiringi gamelan Semar Pegulingan dengan gending khas Tabuh Subandar yang memperkuat suasana sakral dan menghadirkan harmoni antara skala dan niskala. Dalam konteks yang lebih luas, persembahan Ratu Dedari dan Ratu Lanang tidak hanya dimaknai sebagai penolak bala, tetapi juga sebagai pemuput karya, penyempurna rangkaian upacara, ketika masyarakat atau Pengempon Pura ngaturan ide Ratu Dedari lan Ratu Lanang napak pertiwi. Ratu Dedari kalau dipentaskan atau dikaturan pada bahasa umumnya masyarakat kami, aturan Ratu Dedari napak pertiwi, ring perumahan Merajan yang dimiliki oleh masyarakat kami atau kayangan yang ada di Desa Adat Ketewel, Kayangan 3, Manja Alit, Kayangan Desa dan Manja Geng Sami, yaitu disesolahkan di para kegiatan feodalan. Biasanya setelah puncak feodalan di hari kedua atau di hari selanjutnya beliau ide sesuunan Ratu Dedari akan disolahkan. Dalam ragam gerak terlukiskan gerakan ragam bidadari yang sedang menari dari kayangan. Sejak saat itulah tercipta tari legong berserta iringan dengan berupa gamelan Semar Pegulingan yang diberi nama Tabuh Wali Subandar seperti itu. Jero Mangku Alit Payogan Agung menegaskan pentingnya regenerasi dan pelestarian. Ia berharap ke depan generasi muda dan masyarakat Desa Ketewel terus menjaga kesakralan ide Ratu Dedari dan Ratu Lanang, sekaligus merawat seni budaya warisan leluhur agar tetap ajeg di jagat Ketewel dan Bali pada umumnya. Pementasan sakral ini menjadi pengingat bahwa seni wali bukan sekedar tontonan, melainkan tatanan bakti, jembatan antara manusia dan yang ilahi, serta warisan spiritual yang harus dijaga kemuniannya lintas generasi. Hendra dan Edi, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Suganda Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.